Hey kid, don't ever let them get inside your head. PSSI bidik Ula Romeni untuk perkuat timnas Indonesia menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, terus berupaya memperkuat skuad tim nasional, Timnas Indonesia dalam menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu langkah strategis yang diambil oleh PSSI adalah dengan membidik pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri. Ula Romeni, pemain asal Belanda yang memiliki darah Indonesia, menjadi salah satu target utama PSSI dalam proses naturalisasi pemain. Ula terlahir dengan nama lengkap Ula Ter H.A. Romeni pada 20 Juni 2000 di Nijmegen, Belanda. Pemain yang saat ini berusia 24 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakek dari pihak ibu. Sebagai seorang penyerang, Ula dikenal dengan kemampuan teknik yang mumpuni, kecepatan, serta insting mencetak gol yang tajam. Saat ini, ia bermain untuk klub Eredivisie, NEC Nijmegen, dan telah menunjukkan performa yang impresif selama beberapa musim terakhir. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa target untuk membawa Ula Romeni ke dalam skuad timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Ula adalah pemain muda berbakat yang memiliki pengalaman bermain di liga yang kompetitif seperti Eredivisie. Kami yakin kehadirannya akan memberikan tambahan kekuatan dan variasi di lini serang timnas, ujar Thohir dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta. Selain itu, tim pelatih yang dipimpin oleh Shin Tae-yong juga melihat potensi besar dalam diri Ula. Dalam beberapa kesempatan, Shin Tae-yong menyebutkan pentingnya memiliki penyerang yang memiliki pengalaman internasional untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Proses naturalisasi Ula Romeni tidak terlepas dari beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah kepatuhan terhadap regulasi FIFA mengenai perubahan kewarganegaraan bagi pemain sepak bola. Ula harus melalui serangkaian prosedur administratif dan mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk bisa bermain bagi timnas Indonesia. Namun, PSSI optimis bahwa proses ini dapat berjalan lancar. Kami telah berkomunikasi dengan pihak keluarga Ula dan mendapatkan respons positif. Ula sendiri menunjukkan minat besar untuk bisa membela timnas Indonesia. Kami juga telah menyiapkan semua dokumen yang diperlukan dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mempercepat proses ini, tambah Thohir. Berita mengenai bidikan PSSI terhadap Ula Romeni mendapatkan respons beragam dari masyarakat dan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang memberikan dukungan penuh dan berharap proses naturalisasi ini dapat segera terrealisasi. Saya sangat mendukung langkah PSSI untuk membawa pemain keturunan seperti Ula. Ini adalah langkah yang baik untuk memperkuat timnas kita, ujar salah satu penggemar sepak bola, Rudi Hartono, yang ditemui di Gelora Bung Karno. Di sisi lain, ada pula yang berharap PSSI tidak hanya fokus pada pemain naturalisasi, tetapi juga terus membina dan mengembangkan bakat-bakat lokal. Naturalisasi memang penting, tapi kita juga harus tetap memperhatikan pembinaan pemain muda lokal. Timnas Indonesia akan menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan tekad untuk bisa lolos ke putaran final. Shin Tae-yong telah menyusun program latihan intensif dan serangkaian uji coba internasional untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin. Kehadiran pemain-pemain naturalisasi seperti Ula Romeni diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam performa tim. Dengan dukungan penuh dari PSSI, pemerintah, dan masyarakat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di level tertinggi sepak bola dunia. Kami akan terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kehadiran pemain-pemain baru seperti Ula Romeni adalah bagian dari strategi kami untuk mencapai impian tersebut, tutup Erick Thohir. Perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 memang masih panjang, namun dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen bangsa, harapan untuk melihat merah putih berkibar di ajang sepak bola terbesar dunia semakin nyata. Kevin Dix bersinar, sinyal keras bergabung dengan timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand terancam tergeser oleh pemain keturunan jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Dalam persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, kompetisi di dalam skuad timnas Indonesia semakin ketat.
Kehadiran pemain keturunan, Kevin Dix, menjadi sorotan utama dan memberikan sinyal kuat bahwa ia akan segera bergabung dengan skuad Garuda. Kevin Dix, yang memiliki kemampuan bermain di posisi sayap atau gelandang serang, berpotensi menggeser posisi Marcelino Ferdinand, salah satu pemain muda hampir berbakat Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong terus berupaya memperkuat skuadnya dengan menambah pemain-pemain berkualitas. Kehadiran pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Liga Eropa dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan performa tim. Kevin Dix, yang sebelumnya bermain di klub-klub top Eropa, menunjukkan performa gemilang dan menjadi salah satu kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Kevin Dix dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di beberapa posisi, termasuk sayap dan gelandang serang. Kemampuan teknis dan fisiknya yang mumpuni membuatnya menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Dix menunjukkan performa yang mengesankan, mencetak gol dan memberikan assist yang krusial bagi timnya. Hal ini membuatnya semakin diperhitungkan untuk mendapatkan tempat di skuad utama timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, salah satu talenta muda terbaik Indonesia, dianggap gagal dalam menghadapi tantangan besar. Meski telah menunjukkan performa yang baik di level internasional, namun posisi Marcelino sebagai gelandang serang kini terancam. Dalam pertandingan terakhir melawan Filipina, Marcelino tak bisa menunjukkan bakatnya untuk mempertahankan tempatnya di tim utama. Persaingan yang semakin ketat ini diharapkan dapat memacu semangat Marcelino untuk terus meningkatkan performanya. Pelatih Shin Tae-yong memiliki tugas berat untuk mempersiapkan tim menghadapi grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong menginginkan pemain-pemain yang lebih tajam dan memiliki kemampuan teknis tinggi untuk bersaing di level internasional. Dengan masuknya Kevin Dix, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih agresif dan kompetitif dalam menghadapi lawan-lawannya. Pertandingan melawan Filipina kemarin bukti nyata bahwa Marcelino Ferdinand tak bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Pada laga tersebut tampak dijadikan guyonan, pasalnya pada pertandingan terakhir penampilan Marcelino Ferdinand bersama Indonesia dianggap kurang bagus dan terlihat menyepelekan. Tendangan Marcelino Ferdinand mengarah ke udara menjadi bukti kegagalannya. Penggemar sepak bola dibuat tertawa karena tendangan Marcelino Ferdinand yang terlihat lucu. Hal ini menjadikan timnas Indonesia jadi dipertanyakan kelayakannya menjadi tim papan atas di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain keturunan seperti Kevin Dix diharapkan bisa memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di liga-liga top Eropa, Dix diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam permainan tim. Namun, tantangan besar juga menanti, terutama dalam hal adaptasi dan kerja sama tim. Shin Tae-yong perlu memastikan bahwa semua pemain dapat bermain secara harmonis dan memberikan yang terbaik untuk tim. Marcelino Ferdinand, di sisi lain, harus terus bekerja keras untuk meningkatkan performanya dan membuktikan bahwa ia masih menjadi pilihan yang tepat di lini serang timnas Indonesia. Namun kehadiran Kevin Dix bakal jadi pemain bagus, dan kemungkinan Marcelino menjadi cadangan sementara timnas Indonesia. Kompetisi kelas atas seperti Piala Dunia 2026 adalah kompetisi penting yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil gemilang di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan meraih tiket ke putaran selanjutnya. Kehadiran Kevin Dix dan persaingan ketat di dalam skuad menjadi bagian dari upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Mari kita dukung dan saksikan perjuangan timnas Indonesia menuju panggung dunia. Sydney Van Hooijdonk, calon pemain naturalisasi incaran PSSI jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam upaya memperkuat skuad nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI kini tengah mengincar pemain sepak bola profesional asal Belanda, Sydney Van Hooijdonk. Penyerang tengah yang saat ini bermain untuk klub Serie A, Bologna, menjadi perhatian utama bagi PSSI yang berusaha meningkatkan kualitas lini serang timnas Indonesia.
Ketua PSSI Erick Thohir tengah mencari pemain dengan grade A, dan Sydney Van Hooijdonk teridentifikasi sebagai target utama untuk penyerang naturalisasi timnas dalam persiapan laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain berposisi sebagai penyerang Serie A di tim Bologna, Sydney Van Hooijdonk juga sempat menjadi juru gedor paling ditakuti saat dirinya berstatus pemain pinjaman di Eredivisie Liga Belanda. Canarius Ben Knapper menjelaskan, Sydney adalah pemain dengan bakat dan potensi sejati, telah memiliki beberapa pengalaman fantastis dalam karirnya hingga saat ini, kata Direktur Klub Olahraga Kejuaraan EFL Norwich City. Itulah sebabnya, Ketua PSSI Erick Thohir terus mengincar pemain keturunan kelas A, dan pilihannya tepat karena Sydney Van Hooijdonk yang merupakan penyerang Serie A Bologna tampaknya juga berminat bergabung dengan timnas Indonesia. Sydney Van Hooijdonk lahir pada 6 Februari 2000, di Breda, Belanda. Ia adalah putra dari mantan pesepak bola internasional Belanda, Pierre Van Hooijdonk, yang juga dikenal dengan kepiawaiannya sebagai penyerang. Sydney memulai karir sepak bolanya di Akademi NAC Breda, klub yang juga menjadi tempat ayahnya berkarir. Pada tahun 2021, Sydney membuat langkah besar dengan pindah ke Serie A Italia dan bergabung dengan Bologna. Selama berkarier di Bologna, Sydney telah menunjukkan kemampuannya sebagai penyerang tengah yang andal, dengan fisik yang kuat dan insting mencetak gol yang tajam. Kemampuannya dalam mencetak gol membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang patut diperhitungkan di liga tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa naturalisasi Sydney Van Hooijdonk adalah salah satu langkah strategis untuk memperkuat timnas Indonesia. Dengan latar belakang dan pengalaman bermain di Liga Top Eropa, Sydney diharapkan bisa memberikan dampak positif dan meningkatkan daya saing timnas di level internasional. Naturalisasi pemain berkualitas seperti Sydney Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru bagi timnas Indonesia. Kami percaya dengan kehadirannya, lini serang kami akan lebih tajam dan berbahaya, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk masih dalam tahap awal, namun PSSI telah melakukan komunikasi intensif dengan pihak pemain dan keluarganya. Sydney sendiri dikabarkan menyambut baik tawaran ini, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki basis penggemar sepak bola yang besar dan fanatik. Ini adalah kesempatan yang menarik. Saya telah berbicara dengan beberapa pemain yang dinaturalisasi oleh Indonesia dan mereka semua memiliki pengalaman positif. Saya berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia, ungkap Sydney dalam sebuah pernyataan. Meskipun naturalisasi pemain asing bukanlah hal baru bagi PSSI, tantangan yang dihadapi dalam proses ini tetap signifikan. Salah satunya adalah penyesuaian Sydney terhadap budaya sepak bola Indonesia dan adaptasi dengan gaya permainan timnas. Namun, dengan dukungan penuh dari PSSI dan pengalaman internasional yang dimilikinya, diharapkan Sydney bisa cepat beradaptasi dan memberikan performa terbaiknya. Dengan adanya pemain sekelas Sydney Van Hooijdonk, masa depan timnas Indonesia terlihat lebih cerah. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk terus berusaha dan mencapai level tertinggi dalam karir sepak bola mereka. Selain itu, langkah ini juga menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang besar untuk bersaing di kancah internasional dan mewujudkan impian tampil di Piala Dunia. Sydney Van Hooijdonk, dengan segala pengalaman dan kemampuannya, diharapkan bisa menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan mimpi besar tersebut. Kelvin Verdonk berkode siap bermain satu tim dengan Ula Romeni jika dinaturalisasi jelang menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia sepak bola Indonesia kini sedang bergejolak dengan kabar tentang Kelvin Verdonk yang memberikan sinyal kemungkinan naturalisasi pemain berbakat asal Belanda, Ula Romeni. Pemain ini disebut-sebut akan menjadi kunci sukses timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kelvin Verdonk, gelandang serang yang sudah berhasil dinaturalisasi, memberikan sinyal siap bermain satu tim dengan Ula Romeni, penyerang yang terkenal haus gol.
Bergabungnya Ula Romeni ke Indonesia menjadi kejutan luar biasa dari Ketua PSSI Erick Thohir untuk penggemar sepak bola Indonesia. Grup C semakin mewaspadai pemain Indonesia dalam menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang, Arab Saudi, dan Australia negara langganan lolos Piala Dunia. Kali ini Jepang, Arab Saudi, dan Australia mulai irit bicara meremehkan Indonesia pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Penggemar sepak bola Malaysia masih saja menyindir Indonesia. Sindiran terbaru Malaysia kepada Indonesia mengatakan tak pantas lolos Pildun, Piala Dunia. Malaysia menilai Indonesia selalu gagal mengangkat trofi Piala AFF. Tiba-tiba lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua PSSI Erick Thohir mengatakan tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola. Indonesia akan memberikan kejutan pada grup C. Erick Thohir tidak peduli sindiran negara lain. Indonesia fokus menghadapi pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengajak penggemar sepak bola Indonesia terus memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Indonesia dapat bermain di Piala Dunia 2026 adalah harapan kita bersama. Ula Romeni, yang saat ini bermain untuk NEC Nijmegen di Eredivisie, dikenal sebagai penyerang yang memiliki insting tajam di depan gawang. Dengan usianya yang masih muda, 23 tahun, Romeni dianggap sebagai salah satu talenta menjanjikan di sepak bola Belanda. Kehadiran Romeni di timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dimensi baru di lini serang, meningkatkan daya gedor tim, dan memberikan harapan besar dalam upaya meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kelvin Verdong, gelandang serang yang telah dinaturalisasi dan kini menjadi andalan timnas Indonesia, memberikan kode bahwa dirinya siap bermain bersama Ula Romeni. Dalam wawancara terbaru, Verdong menyatakan bahwa Romeni adalah pemain dengan bakat luar biasa dan memiliki kemampuan yang dapat mengangkat performa tim. Jika Ula dinaturalisasi, saya yakin dia akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Kami pernah bermain bersama di level junior dan saya tahu kualitasnya. Saya siap bermain satu tim dengannya dan membantu Indonesia mencapai prestasi terbaik, ujar Verdong. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, juga tampak antusias dengan kemungkinan ini. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa proses naturalisasi pemain berbakat seperti Ula Romeni adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Kami selalu mencari cara untuk memperkuat tim nasional. Jika ada pemain dengan kualitas seperti Ula Romeni yang bersedia dinaturalisasi dan bermain untuk Indonesia, kami akan mendukung sepenuhnya. Ini adalah langkah penting untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Thohir. Proses naturalisasi sendiri bukanlah hal yang mudah. Selain harus mendapatkan persetujuan dari pihak terkait, termasuk klub asal pemain, proses ini juga membutuhkan waktu dan birokrasi yang tidak sedikit. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk PSSI dan para penggemar sepak bola Indonesia, harapan untuk melihat Ula Romeni bermain untuk timnas Indonesia semakin besar. Kehadiran Ula Romeni di timnas Indonesia diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas tim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dengan melihat pemain berbakat dari luar negeri yang bersedia bergabung dan berjuang bersama, diharapkan akan muncul motivasi baru bagi para pemain lokal untuk terus berkembang dan berprestasi. Kelvin Verdong yang memberikan sinyal siap bermain satu tim dengan Ula Romeni jika dinaturalisasi, memberikan angin segar bagi sepak bola Indonesia. Dengan segala persiapan dan dukungan yang ada, timnas Indonesia kini berada di jalur yang tepat untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan optimisme yang tinggi. Harapan besar pun tertuju pada proses naturalisasi ini, yang diharapkan dapat segera terrealisasi dan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Publik timnas Indonesia, bersiaplah menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Kabar gembira datang untuk para penggemar sepak bola Indonesia. Publik timnas Indonesia kini dapat bersiap-siap menyambut kedatangan salah satu striker muda terbaik di Liga Belanda, Mauro Zijlstra. Pemain yang memiliki bakat luar biasa ini diharapkan mampu membawa angin segar bagi lini serang timnas Indonesia.
Dengan statistik mengagumkan sepanjang musim 2023-2024, Zijlstra menjadi sosok striker murni yang selama ini sangat dicari dan dinanti oleh PSSI serta pelatih Shin Tae-yong. Mauro Zijlstra telah menunjukkan performa gemilang di Liga Belanda sepanjang musim 2023-2024. Pemain muda ini berhasil mencetak 20 gol dan memberikan 10 assist dalam 30 penampilannya. Dengan postur tubuh ideal, kecepatan, serta ketajaman insting mencetak gol, Zijlstra menjadi momok menakutkan bagi lini pertahanan lawan. Tidak heran jika banyak klub besar Eropa mulai meliriknya sebagai aset masa depan. Selain kontribusi dalam mencetak gol, Zijlstra juga dikenal sebagai pemain yang memiliki visi permainan yang baik. Ia kerap kali menciptakan peluang bagi rekan setimnya dan mampu membaca permainan dengan cerdas. Kombinasi kemampuan individu yang luar biasa dan kerja sama tim yang solid membuatnya menjadi pemain yang sangat lengkap di lini depan. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh Zijlstra, PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tidak ingin melewatkan kesempatan emas ini. Mereka melihat Zijlstra sebagai solusi untuk mengatasi masalah kurang tajamnya lini depan timnas Indonesia yang selama ini sering menjadi sorotan. Dengan kedatangan Zijlstra, diharapkan timnas Indonesia dapat memiliki penyerang murni yang dapat diandalkan untuk mencetak gol di setiap pertandingan. Pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan, Mauro Zijlstra adalah pemain dengan kualitas yang luar biasa. Kami telah mengamati penampilannya dan yakin bahwa dia dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dengan usianya yang masih muda, kami percaya bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dan dapat berkembang lebih baik lagi. Melihat pentingnya kehadiran Zijlstra bagi timnas Indonesia, PSSI harus segera bergerak cepat untuk mengurus proses naturalisasinya. Mengingat babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat, PSSI tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Proses administrasi yang biasanya memakan waktu harus dapat diselesaikan secepat mungkin agar Zijlstra dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan, kami menyadari bahwa proses naturalisasi memerlukan waktu dan prosedur yang harus diikuti. Namun, kami akan melakukan segala cara untuk mempercepat proses ini. Kehadiran Mauro Zijlstra sangat penting bagi timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami optimis dengan dukungan dari berbagai pihak, proses ini dapat berjalan lancar. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk publik dan pemerintah, sangat dibutuhkan dalam proses naturalisasi Mauro Zijlstra. Antusiasme dari para penggemar sepak bola Indonesia diharapkan dapat menjadi dorongan moral bagi Zijlstra untuk segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam mempermudah proses administrasi juga sangat penting. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang sudah tidak sabar melihat Zijlstra mengenakan jersey Garuda. Kehadiran pemain muda berbakat ini diharapkan dapat meningkatkan performa timnas Indonesia dan membawa prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Kedatangan Mauro Zijlstra sebagai pemain naturalisasi timnas Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Dengan bakat luar biasa dan statistik mengagumkan sepanjang musim 2023-2024, Zijlstra menjadi sosok striker murni yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia. PSSI dan pelatih Shin Tae-yong harus segera bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi ini sebelum babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Dengan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita semua berharap Mauro Zijlstra dapat segera bergabung dan memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Semoga kehadirannya dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah sepak bola internasional.